Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili Mas Pamuji sebenarnya di sini ya, melanjutkan materi kemarin tentang Google Ads, kemudian hari ini tentang Instagram Ads untuk properti. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari Yan Proland, terutama Mas Halim telah mengundang saya untuk mengisi di event kali ini. Nah, di sini judul yang saya bawakan kali ini adalah mengenai tentang strategi memasarkan properti menggunakan Instagram Ads. Nah, sebenarnya banyak banget sih sosial media sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mengiklankan properti. Salah satunya memang Instagram Ads. Bahkan sebenarnya ada TikTok mungkin, terus kemudian ada Facebook, ada Google. Tapi fokusnya pada kesempatan kali ini adalah gimana cara mengoptimasinya secara Instagram Ads. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mungkin sedikit saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azza. Saya ya ini pendidikan ya, nomor HP saya ini bisa dihubungi di sini, kemudian email juga bisa ke sini, mi@gulisani.com. Edukasi saya sempat kuliah di UGM, kemudian lanjut di IPB. Apa yang saya jalani sekarang dengan apa yang kuliahkan saya dulu sangat tidak relevan, tidak nyambung. Dulu di agroindustri dan agribisnis, sekarang saya menjadi full time digital marketing, terutama di advertiser lah. Dan kebanyakan yang saya garap saat ini adalah bantu beberapa developer, terutama Mas Pamuji, ada beberapa proyek yang saya bantu. Ada beberapa course juga yang pernah saya ikuti, ya kebanyakan tentang Facebook Ads, Google, terus kemudian copywriting dan email marketing. Oke, ini itu saja perkenalannya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa project yang pernah saya bantu iklankan. Ada kebanyak di daerah Depok ya. Ada Kavling UI, kemudian The Blossom, sektor ya, kebanyakan proyek ini. Nah, proyek-proyek ini kebanyakan yang saya ambil adalah klaster, karena klaster kan pada umumnya jumlah rumahnya nggak banyak ya, paling banyak mungkin sekitar 30 lah, bahkan ada yang jumlahnya mungkin hanya sekitar 10. Alasan pertama karena memang lebih cepat dia biasanya, kalau klaster jumlahnya lebih cepat, terus secara closing juga biasanya lebih enak. Dan ketika membawa buyer ke untuk cek log juga biasanya lebih enak lah, lebih cepat closing. Ini udah terisi nih, rumahnya udah terisi sekian, tinggal 2 lagi, tinggal 1 lagi rumahannya. Nah, itu tinggal secara ini lebih untuk dibawa closing. Nah, ini juga The Blooms ada 24 unit. Ini hampir full menggunakan Google dan Instagram. Facebook juga mungkin kalau nggak salah ada 1 ya waktu itu. Kemudian ini ada Blossom, 1 developer, ada 24 unit. Hampir sama strategi yang dipakai ketika saya mau running campaign ya, untuk mau running campaign baik itu Instagram atau Google atau Facebook atau TikTok atau sosial media lain, itu saya coba dulu semuanya nih, kira-kira mana market yang paling cocok atau mana market yang paling pas dengan perumahan ini. Karena setiap sosial media ini kan punya behavior yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin perumahan The Green Terrace nih misalnya, perumahan Green Terrace ini lebih cocok diiklankan menggunakan Instagram. Tapi ada juga beberapa perumahan yang cocoknya, kayak misalnya pernah juga bantu rumah subsidi ya. Rumah subsidi itu di Google dan di Instagram nggak cocok, tapi dia cocoknya dengan Facebook. Itu malah bisa cepat ya, karena jumlah rumah subsidi jumlahnya semakin banyak. Tapi Green Terrace ini biasanya cocoknya lebih di Instagram. Jadi secara umum untuk pertama kali coba campaign 1 rumah, biasanya saya cenderung untuk mencoba beberapa ini belum juga beberapa sosial media lah, beberapa sosial media yang saya gunakan, baik itu TikTok, terus kemudian Instagram, LinkedIn, terus kemudian Twitter, Gmail Ads, YouTube Ads, bahkan dari sisi Google Ads-nya sendiri. Nah, ini ada The Bricks juga, ada 9 unit. Ini sih kalau nggak salah hampir mostly sih Google Ads lah ya. Ada 1 Instagram Ads kalau nggak salah. Ini Viva Resident, hampir sama juga, polanya hampir sama. Ini The Sawangan Hill. Nah, kurang lebih ini beberapa proyek yang pernah saya bantu iklankan hingga
sampai closing. Nggak semuanya, cuma sebagian ada yang saya dapat closingnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa sih harus digital marketing sebenarnya? Ya kita bisa lihat gambar di sini ya. Banner berceceran ya, banner berceceran di mana-mana. Terus kemudian sebenarnya kayak kalau kita lagi di jalan atau posisinya di bawah sini nih kayak ini kok ya mungkin ada yang cocok ya dengan ternyata saya dapat info nih dari sini nih, saya cocok nih dapat perumahan di sini, ternyata saya dapat info baru harganya sekian, saya bisa dapat sini. Cuma secara mayoritas sebenarnya ini kan kayak sampah mungkin ya, bahasa kasarnya gitu ya, bahasa kasarnya sampah ini banyak banget. Jadi kita kalau ngelihat banner kayak gini kayak gimana ini, saya harus baca yang mana gitu loh. Nah ini padahal dari banner untuk iklan di banner ini sebenarnya itu kan juga butuh biaya yang lumayan lah. Katakanlah satu banner ini kita ngeprintnya 30.000 atau 50.000 gitu ya per meter. Terus kemudian dari 50.000 per meter ini kita butuhnya 10 meter, maka kita butuh 500.000 untuk cetak satu banner misalnya atau satu spanduk. Kemudian dari sana juga kita butuh orang untuk mendesain, ya 100.000, 200.000, terus kemudian izin, setelah dipasang mungkin katakanlah budgetnya 700 sampai 1 juta. Terus kemudian dari 700 sampai 1 juta ini belum juga suatu saat ada Satpol PP yang ngambil juga. Jadi ya banyaklah lika-likunya ketika kita pasang di banner seperti ini gitu ya. Nah itu salah satu alasannya. Dan berikut juga kalau misalnya nih ini ada contoh satu misalnya Kaliana apartemen ya, misalnya nih Kaliana apartemen. Nah ketika si Kaliana apartemen ini pasang banner, katakanlah budgetnya 1 juta ya. Nah dari 1 juta ini sebenarnya itu berapa orang sih yang lihat gitu. Terus dari orang yang lihat ini sebenarnya berapa orang sih yang akhirnya mereka kontak nomor nih ada 82499270, itu sebenarnya berapa orang sih yang kontak terus akhirnya dikonversi menjadi ini. Memang ketika kita mencoba pasang banner di jalan ini, ketika kita menghubungi agen, kita menghubungi misalnya orang yang jasa untuk memasang ya, mereka juga menyampaikan data kalau berapa banyak orang yang melewat jalan sini ada sekian, terus kemudian ini nanti perharinya sekian, jam sekian sampai jam sekian ada berapa orang. Cuman apakah benar orang-orang yang lewat ini itu adalah target market kita gitu loh? Apakah ini jangan-jangan coba-coba gitu loh? Nah itulah kenapa alasan kedua kenapa kita harus butuh digital marketing sebenarnya. Seperti itu. Nah sebenarnya offline marketing dan digital marketing pada umumnya sih masih sama ya sebenarnya, karena strateginya masih sama, terus kemudian kita juga tetap offer sama, tetap bikin penawaran juga masih sama. Cuma bedanya kalau digital marketing kita melakukannya secara online. Kalau offline ya kita melakukan secara offline. Katakanlah kita sebagai sales, kita sebagai agen ingin menawarkan satu unit rumah nih. Kita datang secara offline, kita datang ke rumah atau kita datang ke sebuah event, kita menawarkan. Kita membawakan brosur untuk sebuah gambarnya, terus kemudian kita mendeskripsikan, kita menjelaskan bahwa properti ini, daerah sini, yang tersedia berapa unit, kemudian ukuran tanah ini, ada fasilitas ini, kelebihannya ini. Kita mengatakan berulang kali ini secara offline, pindah ke audien ini, pindah ke calon buyer ini, pindah ke calon buyer ini. Nah, itu kita katakan terus sampai berulang-ulang. Nah, mungkin kalau di digital bedanya kalau di online, kita mungkin bisa menuliskan kata-kata ini, kata-kata penawaran kita dalam bentuk website. Terus website ini kita tawarkan ke market secara langsung, ini penawaran kita silahkan dilihat, kita juga tidak perlu cetak brosur misalnya, kita juga tidak perlu menyampaikan ini itu secara berulang kali, kita hanya melihatkan ini website kita, silahkan dicek, jika tertarik silahkan hubungi kami. Nah jadi secara offline dan online sebenarnya itu sama, materinya sama. Sebenarnya secara strateginya mungkin hampir sama, cuma bedanya medianya. Kalau offline kita secara langsung, kalau digital kita secara online dengan media-media tertentu yang bisa kita gunakan. Nah, digital marketing sendiri sebenarnya cukup banyak juga ya. Jadi dari mulai sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, apalagi ya bermacam-macam lah. Kemudian ada dari sisi konten marketingnya, gimana kita membangun audiennya, baik itu kita mengedukasi cold market yang dia benar-benar nggak tahu, terus gimana kita mengedukasi warm market, orang yang sudah mulai sadar, ternyata kita butuh, sampai mengedukasi atau mengclosingi orang-orang yang memang sudah sangat tertarik dengan
konten kita. Kemudian ada juga email marketing, ada video, ada SEO, ada web, ada aplikasi, ada branding, ada banyak sekali di digital marketing. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan ini. Nah, digital marketing ini ada beberapa hal tertarget. Digital marketing ini sebenarnya bisa tertarget ya, sebenarnya secara offline juga kita bisa menarget secara langsung ya, secara offline. Jadi offline pun sebenarnya tidak bisa ditinggalkan begitu saja, mungkin tetap bisa dilakukan, tapi ada beberapa strategi yang bisa dibawa ke online atau dibawa ke digital marketing. Kayak misalnya tertarget nih, secara offline mungkin kita bisa kayak bikin atau kita udah melis ya, ini si target marketnya siapa sih? Oh ternyata dia menggunakan mobil Avanza misalnya, terus kemudian mereka biasanya nongkrong di kafe Starbucks misalnya, terus kemudian misalnya mereka biasanya ke Gramedia untuk membeli buku tentang pengembangan diri misalnya. Nah dari situ kita juga bisa ngelihat nih, itu survei secara offline, terus kemudian kita bisa, oh ternyata kebiasaan orang-orang yang akan beli market kita itu dia di mana sih? Oh di sini. Biasanya HP yang dipakai apa sih? Kemudian pendidikannya apa sih? Nah dari sana kita riset secara offline. Kalau offline bedanya kita nyamperin mereka ke Gramet, kita nyamperin kita ke Starbucks misalnya, kita nyamperin ke McD atau ke tempat mereka nongkrong, tempat mereka ngumpul. Nah dengan online ini kita bisa menarget secara lebih spesifik. Jadi saya mau target ke orang yang dia itu biasanya baca buku tentang pengembangan diri, dia juga pakai HP Samsung misalnya, terus kemudian dia berjenis kelamin laki-laki misalnya, atau dia berumur sekitar 35 sampai 50, terus kemudian berminat dengan misalnya sepeda gitu. Nah, jadi dengan digital marketing ini, dengan sosial media atau dengan Google ya, kita bisa menarget secara tertarget. Jadi benar-benar kita masuk ke market yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang sudah hasil kita riset. Jadi ketika kita masuk, kita mau ngiklan, terus kemudian udah punya kanvas ya, bisnis model kanvas, BMC itu ya, bisnis model kanvasnya. Nah ini kita juga lebih enak nih, oh kita ngiklan ke target ini, umur sekian, kebiasaannya ini, dia biasanya nongkrong di sini, kendaraan yang dia pakai ini, dia pakai di sini. Nah, jadi ketika diiklan lebih enak lagi. Jadi tinggal klik nih, oh dia suka pakai sepeda Brompton, dia suka pakai Polygon misalnya, dia pakai mobil ini, HP-nya iPhone misalnya, atau Samsung atau apa. Nah kita bisa kita bisa target secara ini, atau lokasinya di mana gitu, dia bisa kita target. Kemudian termurah. Nah termurah ini juga sama halnya dengan tadi yang saya contohkan terkait sama spanduk. Kalau spanduk tadi kan katakanlah kita ngiklan 1 juta saja ya, dari 1 juta ini kita sebenarnya dapat berapa lead sih, kita dapat berapa impression sih, dapat seberapa banyak orang yang lihat sih sebenarnya, terus hingga akhirnya dari dari sana akhirnya yang closing berapa. Nah di sini juga, jadi kalau dari sosial media atau dari Google Ads sendiri itu sebenarnya kita bisa ngiklan misalnya 500.000 nih, 500.000 kita bayarkan ke Facebook, 500.000 kita bayarkan ke Google, 500.000 kita bayarkan ke TikTok atau ke Twitter atau ke penyedia jasa ad ini tuh kita akan terlihat sebenarnya iklan kita ini, gambar kita ini, landing page kita ini tersebar ke berapa orang sih, dan orang ini bahkan kita bisa tentukan orang yang seperti apa, ini seperti apa, itu bisa lebih murah. Jadi tidak perlu lagi biaya desain, tidak perlu lagi biaya pemasangan baliho, tidak perlu lagi lawan sama Satpol PP misalnya yang tiba-tiba nurunin banner kita atau baliho kita gitu ya. Nah termurahnya dari sisi itu, jadi kita mengurangi biaya macam-macam, kita tinggal minta ke developer misalnya, Pak, Mbak, Bu atau Bu developer, kita minta desain dong, kita minta materi promosi dong, kita minta, kita olah, terus kemudian kita running. Bahkan ya running iklan 20.000, 30.000 udah bisa lah, langsung jalan gitu. Maksudnya kita tinggal setting sedikit, terus kemudian bisa running iklan, bisa jalan. Nah itu murahnya di situ lah, maksudnya murah. Ya karena dengan iklan 10.000 sehari bisa running nih, 20.000 sehari bisa running. Jadi dari 10.000 bisa bisa jalan, iklannya bisa langsung jalan. Kemudian yang berikutnya termudah.
mudah ini ya benar dari sisi mudah ini karena siapapun bisalah, bahkan sempat juga, sempat ngadain workshop juga sama Mas Pamuji. Jadi ada ibu-ibu yang benar-benar gaptek, beliau ini, eee, sekitar umur 35 atau 35 ke atas lah ya, benar-benar dia sudah lama berkutat di dunia marketing di dunia akunting cukup lama, terus kemudian dia coba, memasarkan properti lewat Instagram dan hasilnya ya bagus juga. Berarti, yang ingin saya sampaikan di sini maksudnya ibu-ibu yang umur segitu aja atau bahkan bapak-bapak yang umur segitu bisalah, maksudnya nggak terlalu sulit untuk belajar seperti ini. Memang tantangannya malah di mau enggaknya, tapi, secara teknis, sangat bisa dipelajari gitu. Bahkan, si beliau ini juga closing juga dari, closing properti juga dari Facebook sama Instagram Ads, gitu. Itu termudahnya. Jadi, eee, tantangannya bukan di, bisa atau enggak, tapi tantangannya lebih di mau atau enggaknya. Ketika kalau kita mau pasti ada jalan lah. Jadi kalau kita mau belajar Instagram, ya pasti nanti akan ada celahnya untuk dapat, closing-nya. Oke, selanjutnya, terukur, ya seperti yang tadi saya sampaikan juga. Jadi kalau dari sisi terukur memang kalau kita bandingkan dengan banner misalnya, kalau kita offline one on one langsung langsung berkomunikasi sama orang mungkin bisa terukur ya. Hari ini saya ngobrol sama 10 orang. Terus kemudian yang tertarik banget 1 orang, berarti closing 1. Berarti rasio conversion rate-nya berarti 10% nih, karena saya ngomong ke 10 orang, closing-nya 1. Nah sama, tapi kalau banner tadi kita belum kelihatan ya, jadi yang lihat mungkin banyak banget tuh, karena tiap hari di situ di lampu merah situ ada 100 orang misalnya. Terus kemudian dalam 24 jam ada berapa kali berhenti lampu merahnya, berarti sehari itu ada sekitar 1.000 orang katakanlah selama 1 bulan, berarti ada 3.000 orang yang melihat iklan. Tapi dari 3.000 ini sebenarnya berapa sih yang kontak beneran ke kita gitu loh. Dan itu pun, apakah benar dia dari banner yang sudut ini, sudut misalnya di perempatan, Antapani misalnya nih ya, apakah benar-benar di situ atau jangan-jangan dia dapat iklannya itu, dari sudut yang, eee, Braga atau di daerah lain atau bahkan di titik yang lain gitu loh. Nah itu bisa, terukurnya mungkin, Eee, agak kurang terukur lah. Nah, tapi ketika di digital marketing kita bisa lebih mengukur secara detail. Jadi dari iklan kita misalnya 1 juta, reach-nya itu akan berapa orang sih iklannya akan tersebar, katakanlah menjadi 1.000 orang, dari 1.000 orang ini akhirnya yang kontak kita ada berapa orang, kemudian akhir yang chat beneran berapa, akhirnya katakanlah chat ada 100 nih misalnya berarti dari 1 juta bagi 100 katakanlah 10.000 misalnya kan, per lead berarti 10.000. Dari 100 orang ini yang closing 3 berarti, 3/100 ya berarti conversion rate-nya 3%. Berarti ada yang closing, berarti katakanlah nilai closing-nya, eee, 30 biasanya berapa tuh 2,5% ya dari nilai rumah 1 M misalnya berarti 25 juta. Ya kita dari iklan 1 juta berarti dapat closing 3 dapat 75 juta. Nah, budget iklan 1 juta ya kita bersihnya di 74 juta. Nah, jadi terukurnya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya dari sisi closing-an juga terukur, data yang masuk terukur, terus kemudian bisa juga malah lebih detailnya tuh kayak, dari iklan segini yang like berapa sih, dari iklan segini berapa sih yang komen, berapa sih yang tertarik, itu juga bisa terukur. Kemudian terbukti, ya dari sisi terbukti selama 3 tahun belakangan, saya juga terjun di properti juga, ya alhamdulillah ada closing. Maksudnya berarti itu kan, eee, memang bisa dilakukan dan harusnya mungkin bisa di-scale up lebih banyak lagi dan makin banyak bisa yang harus bisa gitu loh. Jadi makin banyak yang bisa melakukannya karena secara ini tidak sulit lah, mudah lah termasuknya. Terus kemudian terluas. Nah, ini juga kalau kita mengandalkan diri sebagai agen secara offline mungkin kita terbatas ya. Kita masih butuh makan, terus kemudian kita butuh istirahat, kita butuh refreshing juga, nggak setiap hari kita 24 jam bisa full. Tapi kalau sosial media ini benar-benar bisa kerja, mesin yang bisa kerja 24 jam lah, tinggal mereka menjangkaunya kemana saja. Terus kemudian ya nonstop lah, eee, gambar kita, video kita, terus website kita dia bisa keliling setiap hari gitu loh, dia
24 jam dia keliling terus sampai benar-benar dapat audien yang potensial. Jadi secara terluas dia juga dia bisa menyebar lah. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa kita sebar kalau dari digital marketing. Tapi kalau dari sisi properti kita bisa sesuaikan apakah proyek yang Proland ini yang ada di di salah satu kotanya ini akan diiklankan untuk orang Medan, itu juga bisa. Walaupun kita ada di Bandung, kita bisa menawarkan produk kita ke orang yang ada di Medan. Kita bisa menawarkan yang ada di Banjarmasin atau Balikpapan atau di Makassar atau di Jogja atau di Semarang, Surabaya atau di Gorontalo. Jadi atau bahkan juga kita menawarkan ke TKI TKW yang ada di Cina misalnya, mereka yang butuh rumah dan dia berasal dari Bandung, kemudian dia saat ini ada di sana, kita tawarkan ke sana mungkin bisa juga, atau di Malaysia mungkin. Jadi sangat mudah terjangkau lah. Kalau kita mengandalkan offline, berarti kan kita harus ke Cina dulu untuk menawarkan ke TKI TKI. Nah, dengan digital marketing ini kita tinggal pasang aja iklannya, ditaruh di Cina gitu ya bahasanya, atau kita taruh di Singapura, Malaysia, atau di Thailand mungkin. Orang Indonesia yang ada di sana, kita bisa target dan kita bisa menawarkan properti yang ada di sini dengan bahasa yang disesuaikan. Kalau kamu besok pulang ke Bandung, kamu sudah punya rumah di sini nih, silahkan beli di sini ya, dengan bahasa yang lain. Oke, itu terus kemudian ya ini juga lah bagian dari digital marketing juga, jadi lebih bisa membangun trust customer, dan karena kita banyak dapat testimoni misalnya dan testimoni itu bisa kita bangun, bisa kita buat juga, kayak misalnya kalau di minggu kemarin ada materi tentang Google My Business, di sana juga kita bisa minta untuk orang-orang yang sudah beli properti kita untuk bikin review lah ya di Google, rumahnya bagus dekat jalan ini, terus kemudian ketika itu terbangun, maka otomatis orang-orang yang melihat tuh jadi lebih trust. Oh, ternyata di sini rumahnya menarik, di sini udah ada penggunanya. Nah, build reputation juga mirip dengan testimoni. Jadi ketika mereka ada orang yang sudah trust, kemudian dia malah bisa jadi, bahasa lainnya mungkin flywheel marketing. Jadi yang menawarkan itu malah bukan kita lagi, tapi orang-orang yang senang dengan pelayanan kita, orang yang senang dengan rumah yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan. Jadi malah mereka sendiri yang menawarkan, jadi kayak mouth to mouth lah. Jadi mulut lewat mulut. Jadi mereka menawarkannya dengan sendirinya bahkan tanpa komisi biasanya beberapa. Kemudian clean, no visual trust. Jadi ketika kita ngiklan di sosial media juga overall sih fokus ya, maksudnya nggak kayak tadi gambar tadi, jadi ngelihat ini yang ditawarin yang rumah mana sih, sebenarnya kita nawarin yang mana. Kalau kita nawarin sosial media kan fokus di satu tempat, kita menawarkan ini properti ini harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Itu jadi clean, no visual trust lah. Nah, oke. Selanjutnya ini berkaitan sama data, ini 2021 tapi masih relate banget sama sekarang karena sekarang masih di awal 2022. Perubahan datanya kalau setahun biasanya nggak terlalu signifikan. Nah, di Indonesia sendiri dari total populasinya ada 274 juta orang yang connect dengan internet. Nah, ini bahasanya, yang connect dengan internet ini sekitar 345. Jadi lebih dari jumlah populasi Indonesia. Kenapa bisa gitu? Karena bisa jadi yang pertama, dia punya lebih dari satu device. Mungkin HP-nya 2, atau mungkin dia pakai di HP juga di laptop atau di PC. Nah, jadi makanya jumlahnya bisa lebih banyak. Nah, secara persennya sebenarnya yang main internet gitu ya, yang main internet di Indonesia itu jumlahnya sekitar 200 juta. Nah, ini jumlahnya udah ya cukup banyak banget lah, karena 73% orang di Indonesia udah megang HP, udah internetan gitu loh bahasanya. Dan mereka udah secara nggak langsung udah teredukasi kalau internetan tuh kayak gini, dia bisa beli paket data, apalagi sekarang udah paket data juga udah murah banget gitu ya. Nah, ini juga 170 juta main sosial media. Jadi marketnya masih ada sekitar 170 sampai 200 juta orang yang online lah. Tinggal nanti kita klasifikasikan lagi sesuai target market kita.
Nanti kita bisa lebih perinci lagi sebenarnya berapa sih yang butuh dengan rumah segini dengan bisnis model kanvas atau yang udah kita bikin, akhirnya ketemu sebenarnya berapa juta orang sih yang butuh dengan rumah ini sesuai dengan target market kita. Nah, kemudian ini dari dari 200 juta orang tadi, dalam satu hari mereka main gadget gitu ya, main internet itu hampir 9 jam per hari nih. Ya dari 24 jam dikurangi 9 sekitar berapa tuh? Jadi ya mungkin 15 jamnya dipakai aktivitas lain, tapi 9 jamnya ini dia pakai untuk internetan. Bahkan mungkin sekarang nambah ya, tahun ini mungkin nambah karena makin banyak sosial media yang bertebaran lah, makin banyak konten-konten yang asik gitu ya, mungkin kayak TikTok. Jadi dia bisa lebih berlama-lama, apalagi banyak fitur yang muncul kayak TikTok ya. Misalnya terakhir Instagram ngeluarin Reels, terus kemudian YouTube juga ngeluarin YouTube Short. Jadi model yang video cuma nggak nyampe 30 detik, scroll itu bisa bikin kita lama banget di HP lah. Mungkin ini jumlah ini prediksi saya di tahun ini mungkin lebih ya, mungkin bisa sampai 10 jam. Dan hampir semua pengguna 96%, mungkin sekarang udah 98 kali ya, karena hampir semua internetan, hampir semua via HP lah, udah jarang banget yang desktop ada, biasanya untuk kerja, untuk cari sesuatu, tapi mayoritas pada umumnya menggunakan HP gitu. Nah, di sini juga kelihatan juga nih YouTube sebagai platform pertama yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang kedua ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam sampai terakhir di Reddit. Nah, dari sini juga terlihat sebenarnya dari YouTube sebagai posisi pertama ya. Jadi karena memang saat ini udah kuota ini harganya udah sangat murah, udah nggak kayak dulu lah ya. Kalau dulu kan mungkin beli 1 giga aja mahal banget sampai berapa ratus, ya mungkin 50.000 mungkin 1 giga ya. Kalau sekarang mungkin kan ada paketan Smartfren, ada IndiHome, ada yang ya macam-macam yang mungkin 25.000 udah bisa internetan YouTube sepuasnya selama 1 bulan gitu. Jadi YouTube pun karena orang Indonesia ini kalau menurut riset memiliki literasi yang cukup kurang, jadi tingkat bacanya ini cukup cukup rendah kalau Indonesia, termasuk yang cukup rendah. Jadi YouTube ini bisa jadi yang pertama karena memang orang Indonesia lebih suka tampilan video gitu loh. Jadi disodorin video tuh mereka lebih suka gitu loh. Jadi ketika mereka ngelihat video, oh dia seneng nih, dia berlama-lama nonton video seneng daripada berlama-lama baca buku, bahasanya gitu. Nah, karena itu juga platform yang ketiga nih Instagram, isinya gambar-gambar, ya mereka juga suka tuh gambar, video, macam-macam. Dan di tahun ini mungkin juga TikTok naik ya, ini karena datanya di 2021, TikTok ini mungkin juga naik juga mungkin ngalahin Facebook ya, walaupun Facebook marketnya masih cukup besar. Tapi overall sih yang pertama YouTube, kemudian ada WhatsApp, dan ketiga Instagram. Instagram masih mendekati peringkat ketiga. Nah, WhatsApp, Instagram, Facebook sendiri ini juga satu perusahaan sekarang ya, udah diakuisisi sama Facebook, sekarang namanya Meta. Dan dia sendiri juga secara iklan nanti habis ini kita bahas, kalau kita bisa mengkombinasikan 3 ini ya kita bisa ngambil 3 pasar ini gitu loh. Tapi tetap walaupun ini mereka satu grup, mereka punya behavior yang berbeda-beda. WhatsApp punya behavior yang berbeda, terus kemudian Instagram punya biasanya orang-orang yang suka dengan gambar yang bagus lah. Dia kalau ke Instagram ngelihat gambar yang resolusinya rendah biasanya cenderung di skip, tapi ketika gambar yang resolusinya bagus dia cenderung, oh ini bagus nih, dia pengen berinteraksi, macam-macam. Kalau Facebook kebanyakan marketnya mungkin umur 30 tahun ke atas, dan kebanyakan mereka lebih cenderung suka main di grup ya sebenarnya kalau Facebook ini ya. Kalau Instagram kan nggak model grup, tapi kalau Facebook dia main di grup jual beli, grup properti, apa ada, dia mainnya di situ. Tapi secara iklan dia masih bagus lah. Kemudian oke, itu kita lanjut lagi. Nah, ini pengguna Instagram 85 juta ya, ini di Indonesia, bisa kita lihat ini di Indonesia. Terus apa namanya, 39% ini bahasanya kayak bisa diiklanin gitu ya. Jadi
potensial buyer lah. Jadi 40%-nya masih bisa di biasa berinteraksi, biasa jual beli. Nah, si Instagram nih bahannya gitu. Jadi dari 85 juta orang yang ada di Facebook, di Instagram, 40% ini orang-orang yang biasa beli, orang-orang yang biasa berinteraksi, terus kemudian mungkin langsung beli langsung via aplikasi atau masuk ke WhatsApp langsung beli aplikasi, langsung beli melakukan transaksi lah bahasanya gitu. Nah, sisanya memang ya mungkin ada yang pasif, ada yang hanya lihat-lihat atau cuma menikmati Instagramnya saja gitu secara Instagram. Oke, berikutnya terkait ini kita mulai masuk ke jenis iklan yang ada di digital marketing ya. Jadi jenis ads, jenis iklan dalam digital marketing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang sifatnya kita menawarkan. Yang kedua, sifatnya kita dicari. Dan keduanya sama-sama harus dioptimasi juga. Ketika kita menawarkan, kita mencari. Kalau kita menawarkan, berarti kita harus prepare benar-benar produk yang relate dengan mereka, terus kemudian gambarnya menarik, penawarannya menarik, terus CS-nya juga siap. Jadi ketika kita menawarkan, mereka tertarik, kemudian kita bisa masuk dan akhirnya closing. Terus kalau kita dicari, ya kita harus mempersiapkan benar-benar tempatnya. Kayak misalnya kita naruh di marketplace nih, rumah 123 katakanlah ya. Di rumah 123 di sana kita benar-benar menyiapkan gambarnya dengan baik, copywriting-nya dengan baik. Jadi ketika ada orang mencari rumah di Bandung, terus dapatnya kita, nah jadinya pas nih. Jadi keduanya walaupun sifat iklan ini menawarkan dan kita yang menawarkan gitu kan, kita yang dicari, dua-duanya perlu dipreparekan biar ketika ada orang yang datang pas dan bisa langsung closing. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang jenis yang kita yang menawarkan. Nah, jadi jenis kita yang menawarkan ini ada beberapa produk ya. Nanti kita kasih contoh juga. Jadi pertama ada Facebook Ad nih, ada Facebook Ad. Facebook Ad itu termasuk iklan yang sifatnya menawarkan. Jadi kita menyiapkan kontennya, terus kemudian kita iklankan. Jadi kita nyebarin ke orang-orang kayak mirip kayak kita nyebar brosur lah. Jadi ini mau nggak produk ini, mau nggak properti ini, mau nggak properti ini. Sama juga dengan Instagram. Instagram juga modelnya seperti itu kan. Jadi kita tawarkan iklannya, baik itu lewat stories, lewat reel, lewat feed, atau lewat search, atau lewat DM mungkin yang kita tawarkan, kita sebarkan ini. Kita punya properti ini, apakah Anda tertarik? Jika tertarik hari ini, mungkin dapat diskon, silahkan kontak WhatsApp kami. Nah, itu sifatnya menawarkan. Begitu juga dengan TikTok. Kalau kita sedang main TikTok, lagi scroll-scroll di TikTok, terus kemudian tiba-tiba muncul iklan, itu juga sifatnya menawarkan. Mau nggak properti ini, mau nggak properti ini, mau nggak produk ini, mau nggak apartemen ini, mau nggak kafling ini, kita tawarkan. Gmail Ads juga demikian. Mungkin kalau ada yang sadar juga ya, ketika kita buka email sebenarnya di sana juga ada iklannya. Jadi memang walaupun cuma setiap kali kita refresh itu cuma muncul dua ads ya di Gmail, cuma itu juga bagian dari iklan. Apakah kamu membutuhkan properti ini, atau apakah kamu sedang mencari rumah, jadi mainnya di kata-kata. Begitu juga dengan Twitter, LinkedIn, dan Google Ads Display. Terkait sama Google ini sebenarnya dibagi beberapa tempat ya. Kalau yang kemarin di pekan kemarin dibahas sama Mas Pamuji itu lebih banyak ke Google Search. Ini Google Search sifatnya yang kita dicari. Tapi kalau di sini sebenarnya Google sendiri terbagi menjadi beberapa platform sendiri, karena Gmail, terus kemudian YouTube itu kan punya Google juga ya. Jadi bagian dari bagian Google. Nah, Google Ads Display gimana? Ini nanti ada beberapa contohnya yang nanti saya coba tampilkan ya, Google Ads Display. Jadi sama sifatnya kayak Facebook menawarkan, kayak Instagram juga, kayak YouTube, Twitter, kayak LinkedIn juga. Kemudian yang kedua, kita yang dicari. Jadi ketika kita masuk ke search engine-nya Google, kita ketik jual rumah Bandung misalnya, atau Emeralda Resort misalnya, kita cari Emeralda Resort, nah itu muncul loh, iklan kita bisa muncul karena kita udah mempersiapkan iklan kita. Jadi ketika ada orang mencari, iklan kita muncul, terus dia klik, ya jadinya lebih relate dengan apa yang dia butuhkan. Dia benar-benar cari rumah di Bandung karena dia searching via Google jual rumah Bandung atau Emeralda Resort di Bandung. Kemudian iklan kita muncul karena kita udah prepare.
ya akhirnya bisa pas juga mereka masuk ke website, baca-baca, akhirnya masuk ke WhatsApp, itu juga. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir nih marketplace. Kalau untuk marketplace juga hampir mirip ya sifatnya. Ketika cari gitulah, masuk ke rumah 123 misalnya, klik di sana, terus kemudian mereka searching rumah Bandung akan muncul. Nah, ketika kita bisa menawarkan atau kita foto kita benar-benar menarik untuk mereka, bisa juga diklik terus kontak, akhirnya bisa dapat lead juga. Jadi pada umumnya sih seperti itulah. Jadi iklan ini sebenarnya terbagi menjadi dua, kita yang menawarkan atau kita yang dicari. Kayak misalnya di banner itu juga termasuk bagian dari yang kita menawarkan, tapi itu bukan bagian dari digital marketing. Oke, kita coba lihat dari mulai Facebook nih misalnya. Ya mungkin udah sering ya lihat iklan di Facebook ya. Di sini ada contoh, ini TikTok ngiklan di Facebook ya. Ini terus kemudian Rumah 123 ngiklan di Facebook, ini PT Tripilar Nata Jagad iklan di Facebook juga. Nah, jadi ketika kita lagi scroll terus kemudian muncul nih, ya wujudnya kayak gini lah, wujud-wujud iklan Facebook kurang lebih segini. Sifatnya memang dia menawarkan bersiap untuk ditemukan calon pembeli. Nah, jadi 46% pengguna TikTok berinteraksi tanpa batasan. Jadi dia menawarkan untuk yuk download aplikasi TikTok. Terus kemudian di sini juga apartemen bintang 5 di pusat kota Bandung. Bla 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 bla, promo, diskon macam-macam silahkan hubungi. Nah, ini sifatnya kan menawarkan, bukan sosial media itu lebih banyak ke ya tiba-tiba kita dapat penawaran baru gitu kan. Tiba-tiba oh kok muncul iklan ini nih, bukan yang kita lagi pengen cari rumah nih, terus tiba-tiba muncul di sosial media, enggak gitu. Eee, kalau kita benar-benar cari rumah kan biasanya langsung masuk ke Google atau ke marketplace lah, rumah di Bandung, budget sekian, rumah di Bandung, budget sekian. Nah, itu biasanya muncul. Tapi kalau di Facebook sifatnya ya kita tiba-tiba lagi buka apa, dapat iklan, kalau menarik kita klik. Jadi ketika kita ngiklan di Facebook, Instagram, atau yang bersifat di kita menawarkan kalau bisa dari sisi iklan, dari sisi gambar memang ditawarkan benar-benar secara menarik lah. Jadi benar-benar punya stopping power. Jadi ketika kita ada orang lihat, dia langsung berhenti dulu nih. Oh, iklan apa nih ya? Lihat video dulu. Oh, menarik nih. Jangan sampai kita udah bayar ke Facebook, udah bayar ke Instagram, ke TikTok, ke Twitter, tapi iklannya nggak dipersiapkan dengan bagus nih, jadinya malah boncos ya. Jadi malah boncos. Jadi malah wah sayang banget gitu loh. Padahal mungkin udah nyampe ke potensial buyer, tapi karena gambar kita kurang mantep, jadinya di-skip lah. Jadi cuma skip, apalah ini gambarnya biasa lah. Jadi kalau bisa dipersiapkan videonya, terus ya ini kan lumayan bagus lah ya. Cukup lah maksudnya ngelihat harganya segini, oh harganya sekian, terus kemudian ada videonya, macam-macam. Itu dari sisi Facebook. Terus kemudian ini Google Ads display. Kalau yang Mas Pamuji cari itu Google Search ya, Google Search. Kalau yang kemarin kita bahas, kalau ini Google Ads display. Jadi Google Ads display ini dia munculnya itu sebenarnya salah satunya di sini. Jadi kalau misalnya lihat YouTube, lagi buka YouTube gitu ya, terus tiba-tiba muncul gambar, ini bukan video ya. Ini tuh bukan video. Kalau video kan ini nih, jual rumah, terus kemudian 13.000 ditonton, 4.900 kali ditonton. Nah, kalau ini nih benar-benar dia sifatnya kayak Facebook, kayak sosial media. Jadi ditawarkan, ini loh ada rumah segini, terus kemudian ini tuh ternyata penawarannya jasa arsitek terbaik Bandung, perumahan di Bandung profesional, jasa arsitek. Jadi kalau kita klik ini, kita diarahkan ke jasa arsitek ke landing page, terus kemudian kita ditawarkan ke sana. Terus kemudian kalau yang di sini masuknya ke YouTube ya. Ini masuknya ke YouTube. Jadi Google Ads Display ini juga menempatkan iklannya salah satunya di YouTube gitu loh. Nah, kalau ini tadi YouTube-nya tapi tanpa iklan, tapi kalau ini YouTube Ads-nya. Dari kemarin saya coba-coba cari iklan properti di YouTube, tapi kayaknya masih jarang banget yang main ya. Saya sendiri juga belum pas awal-awal aja pernah coba, cuma sekarang belum optimasi lagi di YouTube Ads. Tapi sebenarnya kalau memang kita punya gambar yang bagus, punya video yang menarik dan itu memang udah
berhasil dipakai closing berapa kali, coba aja dipasang di YouTube Ads gitu loh. Karena kebetulan sampai saat ini belum nemu developer yang bikin videonya tuh sebagus itu. Jadi kalau mau dipasang di YouTube kayaknya sayang gitu, sayang di budget, mending di-uploadkan yang lain. Tapi dari sini YouTube Ads sendiri ya mungkin sering ya kalau kita buka YouTube tiba-tiba muncul nih video berapa detik terus kemudian lewati iklan. Nah, jadi kuncinya kalau di YouTube ini 4 detik atau ya 5 detik lah. Kalau bagus 3 detik lah. 3 detik pertama itu memang benar-benar menarik perhatian, terus kemudian dia akhirnya nonton iklannya sampai selesai. Kalau beberapa kali kita lihat YouTube terus kemudian lihat iklannya Gojek mungkin ya, itu kan kadang dia ngiklan tapi bikin terenyuh ya, maksudnya dia cerita tentang kesuksesan, dia cerita tentang kesedihan. Jadi ketika ngelihat iklannya itu kayak dia mau nonton itu sampai selesai, padahal itu tuh iklan. Dia mungkin juga kayak iklan-iklan Thailand lah, yang ngasih makan anjing, terus anjingnya bantuin mobilnya ketika mau dicuri orang. Jadi iklan-iklan kayak gitu tuh yang bikin eee, si audien itu mau nonton sampai selesai lah ibaratnya gitu. Tapi kalau iklan kayak gini kan kemungkinan besar kan di-skip ya, lewat iklan, ini apa sih, iklan apa, gitu-gitu, YouTube Ads. Nah, jadi YouTube Ads ini beda dengan Google Ads Display ini ya. Walaupun kalau YouTube Ads ini munculnya ketika kita buka video, terus kemudian tiba-tiba muncul iklan, atau di tengah-tengah kita lagi nonton video tiba-tiba muncul iklan. Kalau Google Ads Display ini munculnya ketika kita search, kita misalnya search apa tiba-tiba muncul di atas atau tiba-tiba di tengah. Nah, itu beda pengaturan, beda setting. Nah, kemudian yang berikutnya Gmail Ads, mungkin yang udah ngeh juga ya, cuma memang ini tuh kalau di Gmail kan ada tiga tab ya. Pertama ada utama, sosial, sama promosi. Nah, ini Raja Backlink iklan ini ya, reseller iklan ini munculnya biasanya di sosial sama di promosi. Di utama dia nggak mungkin muncul. Jadi apakah ini efektif? Ya, ini cukup efektif karena di Indonesia walaupun kita kebanyakan orang punya asumsi siapa sih sebenarnya yang suka buka email gitu ya. Ternyata di Indonesia banyak juga kok yang buka email, maksudnya dia tuh setiap pagi buka email tuh ada juga kok, maksudnya buktinya ada aja yang closing yang dari email marketing tuh ada, email marketing sampai sekarang masih worth it. Karena email sendiri sebenarnya kalau akun Facebook, akun Instagram itu kan basic ada orang yang gonta-ganti ya, ada ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, terus kemudian nomor HP juga bisa gonta-ganti. Tapi kalau email pada umumnya ada email utama yang biasanya kita pakai terus sampai sekarang untuk beli ini, untuk transaksi ini, untuk transaksi. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga satu orang punya email lebih dari satu. Tapi biasanya ini untuk spam ini, untuk ini. Tapi ketika ada satu email yang digunakan untuk aktivitas utamanya dan kita bisa dapat mereka ya, kemungkinan closing juga tinggi. Bahkan sampai sekarang kayak yang di Bogor itu ada salah satu developer juga, dia juga masih pakai email dan sampai sekarang juga masih worth it dan itu masih diteruskan. Jadi masih list building sampai sekarang. Jadi Gmail Ads sangat perlu untuk dicoba juga lah. Nah, yang berikutnya LinkedIn Ads ini masih jarang banget dipakai di Indonesia karena banyak yang berasumsi kalau ini tabu gitu ya. LinkedIn kan kayak aplikasi cari kerja, terus kemudian kayak kita ngisi profil, ya kayak cari kerja lah, maksudnya kayak kita kita sekolah di mana sih, terus pengalaman apa, ini di mana, kerjanya di mana saja gitu-gitu. Nah, padahal dari LinkedIn Ads ini malah kita bisa target market yang lebih tepat gitu loh, lebih tepat, lebih pas. Oh, kerjanya di sini, gajinya range-nya sekian, ini sekian. Nah, itu tentang LinkedIn Ads. Nah, ini Google Ads Display ini sama dengan yang ini, sama persis nih. Cuma beda penempatan aja Google Ads Display. Nah, kalau ini cuma dia ngiklannya di detik.com nih. Dia pasang iklannya di sini nih. Rumah 123 Jagakarsa. Di rumah di mana gitu. Jadi iklannya tiba-tiba muncul di sini kalau kita lagi masuk ke website portal berita gitu ya, mainstream berita, Detik, terus apalagi sih biasanya Liputan 6, terus tiba-tiba muncul iklan, ya itu namanya Google Ads Display.
Jadi si Detik ini menyediakan tempat untuk Google biar ngiklan di sini gitu loh. Jadi ini ada iklannya juga nih, ini juga iklan Sinar Maslen nih. Jadi muncul iklan, ini bagian dari Google Ads. Ini juga bagian dari jenis iklan yang kita menawarkan gitu loh. Jadi kita lagi nggak cari rumah, tiba-tiba muncul gitu. Ini TikTok apa namanya, sama juga ya, modelnya kayak gini lah, hampir sama kayak Instagram nih. Tapi sampai sekarang masih jarang juga yang iklan properti di sini. Nggak tahu, belum banyak yang ngulik, atau udah ada yang ngulik tapi masih boncos, atau memang baru sedikit yang nyoba gitu loh. Tapi ada sih, harusnya TikTok nih karena marketnya kan cukup luas ya. Jadi dan banyak perusahaan juga udah mulai masuk punya official akun di TikTok. Jadi kenapa nggak buat dicoba gitu loh, TikTok Ads. Terus ini Instagram Ad, mungkin udah biasa juga ya Instagram Ad yang akan kita bahas kali ini nih. Ada tulisan bersponsor lah, tulisan bersponsor mirip sama Facebook karena Instagram sendiri memang sekarang udah jadi bagian Facebook. Terus kemudian Twitter, nih di sini ada dipromosikan, ya itu juga Twitter Ads juga ya, hampir sama lah. Kemudian Marketplace Ads. Nah, kalau Marketplace Ads sendiri kan ada beberapa marketplace yang kayak mungkin kayak Shopee gitu ya, tapi bedanya ini marketplace. Misalnya rumah 123, kita bayar ke rumah 123, nanti sama rumah 123 dioptimasi, dibantu, macam nanti lead-nya datang ke kita. Jadi marketplace sendiri pun walaupun sifatnya kita dicari, itu pun kita kayak bisa ngiklan di sana gitu loh. Kayak Shopee kan juga punya ads-nya ya. Nah, mungkin rumah 123 juga ada ads-nya, tapi cara ads-nya pun berbeda. Jadi kalau kita udah pasang di rumah 123, udah pasang, udah secara bagus, terus kemudian kita kontak rumah 123 untuk minta diiklankan gitu, kita bayar berapa, nanti minta tolong dioptimasi, itu juga bisa. Itu marketplace ads. Terus kemudian ini Google Ads, siapa yang search, jadi cari nih ya, benar-benar cari nih, jual rumah Bandung. Ini kita bisa lihat iklannya nih, iklan, terus kemudian ini yang bukan iklan, terus ini juga masih bagian dari Google Ads. Yang search ini juga iklan ya, kemarin ya sempat dibahas. Oke. Nah, berikutnya dari beberapa platform yang ada, katakanlah ada 10 platform ya yang kita pakai ya, yang bisa dipakai gitu lah. Ada Facebook, Instagram, TikTok, Gmail, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google Ads, Display, sama Search, kemudian Marketplace. Nah, saya cenderung untuk memakai prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu kita memilih sebagian aktivitas yang aktivitas ini menghasilkan 80%. Jadi kayak ibaratnya ada 10 aktivitas, ada 10 hal gitu yang bisa kita kerjakan semua, tapi saya memilih 2 hal saja karena 2 hal ini bisa mengcover semuanya gitu loh. Nah, di sini saya terapkan juga di sini karena ada beberapa platform sebenarnya yang bisa dipakai ya. Ada Facebook, ada macam-macam. Nah, saya ambil Paretonya, saya ambil 20%-nya saja yang itu berimbas ke 80%. Saya ngambil di Google dan di Instagram. Oleh karena itu kenapa di pekan kemarin Mas Pamuji bahas Google AdSense karena memang itu yang paling closing paling tinggi lah. Terus kemudian yang kedua ada di Instagram Ads yang closingnya cukup tinggi juga. Nah, apakah yang lainnya tidak efektif? Enggak juga, lainnya enggak efektif. Yang lainnya juga ada yang closing dari Facebook, TikTok, ada juga Gmail, YouTube, ada yang closing juga. Cuman ketika kita fokus ke 20% ini, kita benar-benar ngoptimasi yang lebih mantep gitu ya. Jadi kita lebih expert lebih fokus di 2 platform ini, hasilnya bisa kok buat bikin kita mau spare budget berapa sih katakanlah. Misalnya kita mau ambil 1 juta atau 2 juta nih. Kan kalau kita ngiklan 2 juta masih ada untung 23 juta ya. Nah, 2 juta nih kita prepare duit 2 juta untuk ngiklan di Instagram katakanlah. Terus kemudian 2 juta ini kita setting, ya kita siapkan baik-baik ya, budget hariannya mau berapa, misalnya 2 juta 100.000 per hari atau 2 juta untuk 1 bulan lah, atau 3 juta deh biar enak ya, 3 juta untuk 1 bulan, berarti sehari 100.000. Nah, 100.000 ini mau kita iklankan di tempat mana aja nih, misalnya nih saya mau pakai di Instagram, mau di tempat di Instagram Stories, saya pasang budget 30.000, terus di feed saya pasang budget
30.000 juga, terus di Reels misalnya saya pasang 40.000. Berarti kan di situ ada 3 jenis iklan ya bahasanya. Ada iklan yang ukurannya 9:16, ada iklan yang ukurannya kotak gitu kan, karena di feed, terus ada 9:16 juga untuk yang Reels. Nah, kemudian kita iklankan nih running sehari 100.000. Nah, hari pertama biasanya belum ada nih. Biasanya ada ya mungkin cuma 100.000 kayak apa ya, kayak ih kok rugi ya, 100.000 rugi gitu. Tapi ini yang kayak harus dirubah gitu loh. Nanti kalau closing dapatnya 25 juta kok, 25 juta kalau kita bayar 3 juta kita masih profit nih 22 juta, ya 20 juta lah sama pajak sekarang karena Instagram ada pajaknya ya. Kita masih profit nih 20 juta masih kita dapat lah buat hidup ya, bahasanya gitu lah, bisa buat hidup. Nah, kemudian hari kedua mungkin nggak ada lagi, hari ketiga nggak ada, hari keempat mungkin nggak ada juga ya. Tapi 4 hari ini sebenarnya si Instagram ini kayak lagi learning. Ini sebenarnya akun ini lagi cari apa sih, lagi cari orang yang kayak gimana sih, orangnya kayak gimana ya, atau mungkin hari ketiga udah ada satu lah yang ngechat ya, tapi belum closing, atau ada beberapa lead yang masuk gitu ya, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, misalnya hari ketujuh ada yang masuk langsung closing, nah langsung nutup, budgetnya langsung tutup gitu loh. Jadi berapa lamanya yang dipertimbangkan ada beberapa lah, tapi yang utamanya tetap di video karena Instagram ini sifatnya kita menawarkan ya, jadi video kita harus bagus, kita lihat ini ukurannya bagus nggak sih, ininya bagus nggak, videonya bagus nggak, kalau bagus ya mungkin 3 hari, ya 7 hari lah saya ngambil, ya 5 hari deh boleh lah, 5 hari kita lihat, oh ini bagus, biasanya udah ada lead, udah ada yang tanya-tanya gitu-gitu ya, nah itu bisa ini. Jadi kalau berapa lamanya, kalau saya pribadi ya kadang saya prepare-nya memang untuk 1 bulan gitu ya, katakanlah 1 bulan, ya udah budget yang udah saya prepare habisin aja lah sama Instagram, karena saya yakin adalah 1 closing, 2 udah lumayan juga, dapetnya 50 juta kan katakanlah nih. Nah, jadi gitu berapa lamanya saya biasanya dibiarkan selama minimal 7 hari lah, nanti 7 hari baru di-review gitu loh. Jadi kalau baru sehari 2 hari udah gregetan gitu kadang ya, ih kok nggak ada yang closing sih, nggak ada yang masuk nih sama sekali nih. Nah, terus udah matiin iklan, nah padahal besok ada yang closing, jadi sayang gitu. Jadi ya kayak naruh duit terus ditinggal dulu lah, yakin aja nanti pasti ada yang ini, karena si Instagram juga pasti bantu, algoritmanya bantu lebih apa, belajar juga sih sebenarnya kebutuhan kita tuh audiens yang kayak gitu. Itu sih Pak. Baik Pak Aza, terima kasih Pak Aza. Ya, sama-sama. Step awal beriklan hingga dapat follow banyak dan closing. Oke, dari Pak Saiful Tangsel. Iklan Instagram sendiri nanti terbagi 2, ada yang via desktop, ada yang via Instagram. Mungkin nanti ada demo sedikit ya nanti ya, habis saya belum tahu nanti Mas Halim nanti sampai jam berapa ya? Sampai jam 11. Oh iya ya, oke. Nanti mungkin ada demo sedikit ya, nanti step-stepnya. Nah, ini step beriklan Instagram sampai dapat follow banyak sama closing. Oke, ini nanti step-stepnya coba saya demokan ya. Cuma ada hal perlu di ini kan. Jadi follower banyak sama closing. Follower banyak belum tentu closing juga, Pak Saiful ya. Jadi kalau follower banyak belum tentu closing juga, tapi kalau bisa jadi walaupun followersnya sedikit tapi bisa closing. Jadi ada beberapa akun Instagram saya yang memang ya cuma followernya cuma ya nggak nyampe 100 lah, tapi ada closing juga dari sana gitu loh. Jadi ini kayak beda objektif, jadi beda tujuan. Jadi nanti coba saya share juga, ada perbedaan antara tujuan iklan. Ada yang tujuan iklan ini cuma dapetin like, comment, share. Ada yang tujuannya cuma dapetin message atau DM ya, ada cuma dapetin DM doang. Terus kemudian ada yang tujuannya cuma klik link gitu ya, jadi kita pasang WA, nanti orang tuh klik link terus ya selanjutnya terserah dia apakah dia kontak beneran atau enggak, tapi si Instagram ini kayak ngarahin ke objektif tertentu lah, tujuan iklannya ke arah tertentu gitu sih. Jadi kalau memang goalnya closing ya follower dikit nggak apa-apa Pak, yang penting nanti closing banyak lah, itu sih. Oke, gimana peluang iklan di OLX aplikasi web property? OLX mungkin masih sama tadi kayak marketplace ya, terus kemudian web property mungkin asumsi saya masih kayak di
marketplace ads tadi, kayak marketplace ads kayak yang tadi di Rumah 123. Nah, itu sendiri hampir sama sebenarnya Pak. Jadi traffic-nya itu bukan, jadi kayak kita kan bayar ke sana ya, kayak persis kayak kita bayar ke sana terus diarahkan ke orang-orang di sini. Nah, itu kalau seandainya itu bisa dan terukur dan itu efektif, benar-benar dapat closing gitu ya, itu diteruskan nggak apa-apa. Jadi kalau Pareto saya pernah nyoba juga di beberapa marketplace, cuma mungkin belum nemu strategi yang pas gitu loh. Dan Pareto saya yang kayak tadi saya sampaikan, Pareto ini saya di sini di Google sama Instagram. Jadi ketika di Instagram ini udah ada yang closing, ya udah saya teruskan di sini gitu. Yang lain saya ibaratnya saya skip dulu lah, nantilah kalau ini udah ini banget ya baru nanti coba yang lain. Jadi kalau peluang iklan di OLX ya mungkin masih ada, cuma dengan strategi yang berbeda gitu ya. Jadi caranya lebih tricky lagi mungkin ya. Jadi kayak harus pakai ini, atau ada juga yang main kayak di OLX dia punya 10 akun ngiklanin produk yang sama. Jadi iklannya dia dari 10 akun. Jadi kemana-mana, mungkin budget 100.000 mungkin ya, atau budget 200.000 untuk 10 akun ini. Jadi masing-masing akun 20.000 per harinya. Jadi dia bisa menguasain pasar marketplace gitu ya. Mungkin itu bisa efektif juga, cuma tetap ada tricky lah, caranya mungkin tricky dan itu butuh pendalaman lagi kayaknya gitu. Kemudian dari bagaimana, tadi udah ya Pak Saiful ya. Kemudian dari Bu Evi Susanti, budget iklan untuk sehari berapa untuk per prospek? Hampir sama kayak tadi ya, hampir sama. Jadi ini nanti closing fee-nya berapa nih, katakanlah 2,5, tadi misalnya dapat 25 juta, terus kita mau ngambil berapa persen untuk iklannya, katakanlah tadi kita ngambil 3 juta, atau bolehlah 300.000 misalnya, kita ngambil 300.000, kalau misalnya closing fee-nya nggak segede gitu, 300.000, sehari kita pasang 10.000 bisa juga, cuma reach-nya, jangkauannya nanti kan kayak lebih lambat ya, maksudnya semakin Instagram, Facebook itu kayak fair juga kok, maksudnya dia kalau kita ngeluarin budget sekian, nanti diarahkan reach-nya itu sekian ribu atau sekian ratus. Kalau kita semakin gede berarti nanti reach-nya semakin gede. Jadi itu kayak mempercepat dia belajar, mempercepat si Instagram ini kayak belajar algoritmanya. Oh, akun ini, pengiklan ini tuh butuh iklan yang butuh audien yang kayak gini, nanti jadi kayak diarahkan lah, bisa lebih cepat gitu. Jadi semakin besar juga, tapi tetap disesuaikan aja budget yang disediakan berapa, itu yang dipakai gitu. Kemudian Rifki Pradipta Al-Kahfi, intersetting iklan ads untuk harga rumah 200 jutaan. Kalau 200 juta saya cenderung pakai Facebook, karena ini rumah itu mungkin ya, rumah subsidi mungkin ya. Kalau ini di Facebook biasanya dia cenderung lebih cepat lah, kecuali kalau rumah subsidinya ada desain yang menarik banget gitu ya, jadi videonya dibikin bagus banget, itu dimasukin ke Instagram mungkin masih masuk. Karena Facebook sama Instagram ini dia cenderung punya kebiasaan yang berbeda. Di Instagram dia orang-orangnya cenderung suka dengan gambar yang bagus lah, resolusinya tinggi gitu loh, gambarnya menarik, terus nggak ngeblur apa-apa, nah itu biasanya gitu. Tapi kalau di Facebook mau gambar gimana pun juga ngeblur, kalau misalnya di satu grup yang cocok biasanya cepet tuh, closingnya lebih cepet. Tapi kalau mau cepet ya mungkin diarahkan ke Facebook aja nih Pak Rifki Pradipta Al-Kahfi gitu. Siti JS, ya follower nggak jamin ya memang benar Bu, itu berlaku di hampir semua industri lah. Ada training praktek nggak? Training praktek mungkin akhir Maret, mungkin saya sama Mas Pamuji ada di Depok, mungkin rencananya di tanggal 30-31, cuma nanti mungkin Mas Pamuji kalau ada bisa bantu Mas. Kemudian bagaimana untuk harga 2M, lebih bagus di Instagram, Meta atau Google Ads? Soalnya saya sering dapat iklan rumah di Instagram, harganya di atas 1M, bahkan 2M yang dijual, lebih bagus ditempatkan kemana, dan boleh dong trial di sini cara running campaign. Ya, nanti running campaign ya, habis ini coba running campaign. Harga 2M,
harga 2M itu, harga 2M, 1M ya, ya memang ada Pak, ada yang iklankan di Instagram, bahkan ada juga yang iklankan di Facebook juga. Cuma kalau pengalaman saya dari beberapa tahun, saya iklankan nggak closing gitu. Jadi lama lah, cenderung lebih lama, ada closing cuma cenderung lebih lama. Tapi ketika kita pasarkan di Google itu lebih cepat, bahasanya gitu, kayak lebih cepat ketemu jodohnya lah. Tapi kalau di Instagram ini marketnya ya antara range gitu ya, 700, 800, 900, antara segitulah. Jadi itu lebih cepat. Jadi kalau ngelihat iklan kayak gitu, bisa jadi dia sedang coba-coba iklan, atau memang dia sudah ketemu formulanya, ketemu formulanya untuk iklan 1M di sana, atau bisa jadi algoritmanya dia, atau itu akun lama lah, akun lama yang udah bagus, terus sama Instagram dikasih prioritas khusus gitu loh. Atau bisa jadi baru ngiklan terus masih boncos, belum laku gitu. Jadi dia masih running terus nyoba. Nah, kalau yang udah saya garap, Instagram itu ya 700 sampai 900. Kalau di atas 1M, ya kalau kita nulis di flyer gitu ya, flyer atau desain 1, sekian gitu. Nah, itu cenderungnya di mana namanya? Di Google lah biasanya gitu. Oke. Banyak target. Oh ya, nanti boleh tolong share kembali untuk target audiens yang rekomend buat 1M. Kalau 1M ini lebih dari 1M saya cenderung di Google. Jadi kalau di Instagram mungkin ya coba nanti habis ini kita trial ya, audiens yang biasa saya pakai lah. Biasanya saya pakai untuk iklan di target rumah antara 700 sampai 900. Dulu pernah juga di 1M juga ada gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke. Oke, baik. Meta Google soalnya tempat iklan harus satu. Ada lagi nih, lebih baik menuliskan copywriting yang panjang atau pendek. Kalau di Facebook bisa kita trial, kalau di Instagram ya. Kalau di Instagram kan kita bisa bikin beberapa ads sekaligus ya. Nah, itu bisa dicoba tuh tiga-tiganya. Pertama dengan copywriting yang panjang, full gitu ya, A sampai Z, harga, informasi detail, jumlah kamar tidur misalnya gitu, terus kemudian dekat dengan dengan ini, itu dituliskan semua. Terus kemudian yang kedua sedang aja, yang ketiga di pendek. Itu tiga-tiganya bisa dites. Tapi kalau yang selama ini saya closing dari sosmed itu lebih banyak di yang deskripsinya panjang. Pernah juga dapat yang closing dari deskripsi pendek juga, tapi itu lebih sedikit gitu loh. Jadi itu tetap coba dites karena masing-masing rumah biasanya punya kayak feel yang beda gitu loh. Kadang ada orang yang lihat videonya aja udah tertarik, nggak perlu baca. Ada yang lihat video tapi pengen baca sampai selesai dulu, dia baru masuk website, terus akhirnya dia ngechat. Jadi dia punya tetap behavior yang beda-beda lah. Gitu sih Pak Filsafalah ya. Ya, kalau benar, kalau panjang konsumen sudah teredukasi, apalagi nanti kalau ada websitenya, itu lebih enak lah. Jadi kadang gini alurnya ya. Jadi ketika ada orang pertama kali orang ngelihat iklan di Instagram ya, ketika ngelihat online Instagram lagi, baik itu di stories atau feed atau di reels atau di search, akan ada beberapa tempat ya. Itu dia pertama kali tertarik pasti dengan gambarnya. Pas ngeliat gambarnya udah tertarik, terus kemudian dia baca captionnya kebanyakan ya, atau bahkan lihat gambar langsung masuk ke website mungkin bisa juga ya. Jadi ketika kita masuk ke si orang ini lihat gambar, terus kemudian baca caption, terus masuk ke website, dia baca website panjang gitu ya, dia udah semakin teredukasi. Jadi ketika dia klik WA,
dia udah ngeh gitu loh. Oh, harga rumahnya tuh sekian, lokasinya tuh sekian, karena di landing page udah dikasih keterangan kan. Oh, rumahnya di sini, ininya di sini, ini di sini, ini di sini, udah komplit lah, ada videonya, ada fotonya, project sebelumnya apa sih, progresnya apa sih, bisa nggak sih kalau kita virtual tour gitu ya, bisa nggak? Kalau bisa, baru dia chat ke kita. Nah, orang yang kayak gitu cenderung closing rate-nya lebih tinggi daripada dari iklan langsung ke WA, karena dia belum teredukasi banget tuh. Oh, bisa jadi ada juga yang kalau dari iklan langsung ke WA ya, nanti dia masuk cuma ngechat gini, oh jual rumah harganya segini, padahal udah kita tulis tuh di Ads Kreatif, di gambar udah kita tulis. Jadi lah ini gimana sih orang ngechat, kan udah tulis jelas. Nah, itu kalau salah satu kelemahan kalau kita ngiklan dari gambar langsung ke WhatsApp, jadinya gitu. Oke, konversi closing paling banyak di mana biasanya? Ya itu tadi kalau rumah di atas 1M saya di Google, kalau 700 sampai 900 di Instagram. Kalau panjang ya benar, kalau panjang konsumen sudah terkasih. Bagaimana besar pasang iklan ngecas? Ya, di sini ya kita coba pasang. Ada lagi mungkin sesi yang ingin ditanyakan. Tadi kayaknya ada yang raise hand, mungkin ada yang mau tanya, langsung aja mungkin. Pak Hidayat atau Pak Ari Mulyani, silakan. Sebentar. Ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung open mic atau bisa langsung di kolom. Ya, kalau mau tanya langsung open mic. Kalau enggak nanti lanjut ke coba bikin iklan ya. Bentar, saya coba buka ini juga. Mas Azhar. Kalau pasang iklan di digital marketing itu bagaimana Pak? Prosedurnya Pak, memasang itu gimana? Mas Azhar. Saja. Kan yang mau tanya? Saja. Saja. Ya. Silakan Pak. Saja. Silakan. Masih efektif nggak untuk saat sekarang kita membuat spanduk kecil di mana tujuan kita mau menjual properti kita, entah tanah kapling atau rumah. Kemudian itu yang pertama, yang keduanya berhubungan dengan itu juga, apakah dituliskan langsung globanya aja dijual rumah atau jual kapling, atau di dalamnya diisikan kondisi rumahnya, punya luas tanah sekian, kemudian juga dengan isi perabotnya dan sebagainya. Itu bagaimana Mas Saja? Oh ya, siap. Baik Pak, Pak Ibas ya. Sebenarnya kalau efektif enggaknya, saya juga nggak bisa mengatakan banner itu nggak efektif ya. Mungkin kalau menjangkau warga sekitar yang nggak main sosmed, bisa jadi itu masih efektif. Jadi bisa mungkin ada orang yang keliling benar-benar cari rumah, karena ada beberapa orang juga yang kalau misalnya mau cari kafling, cari properti, dia pengennya muter aja gitu, jadi muter terus ada keterangan, itu mungkin dikatakan efektif tidak, bisa jadi masih efektif tapi untuk target market tertentu. Tapi kalau secara digital marketing ya berarti kita nyasar orang-orang yang ada di digital marketing. Kalaupun itu mau dipakai sebenarnya nggak masalah juga. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi, apakah perlu dimasukkan ini itunya penawarannya? Iya, sangat perlu Pak. Jadi ketika kita ngelihat penawaran rumah dijual, hubungi WA sekian. Berbeda dengan ketika kita melihat penawaran rumah dijual plus
isi rumah misalnya gitu ya, plus isi rumah itu bisa jadi lebih menarik itu. Jadi rumah dijual plus apa misalnya sumur atau plus bangunan apanya, jadi itu lebih menarik. Jadi ketika kita bikin penawaran yang polos, dijual rumah sekian hektar, terus kemudian hubungi nomor WA ini, itu akan lebih menarik ketika ditawarkan dengan ada kalimat pendukung lain lah. Kemarin seperti yang disampaikan Mas Pamuji, ada 7P kalau nggak salah ya. Ada 7P, ada yang ditawarkan secara harganya, lokasinya, terus kemudian apalagi kemarin ya, agak banyak ya dari Mas Pamuji. Jadi bonusnya apa saja, terus kemudian kelebihannya apa. Jadi yang ditawarkan itu bukan sekedar rumah atau tanahnya saja, karena oh ya udah tahu itu jual rumah, tapi ketika ada hal yang kayak menyentuh kita gitu, oh ya saya juga butuh nih kalau beli rumah sama ininya lah, atau ditulis kalian include udah tanpa biaya notaris gitu misalnya ya, tanpa biaya notaris, tanpa biaya apa, harga sekian tuh udah bersih. Nah itu ditawarkan di banner, mungkin lebih menarik daripada yang polosan. Itu sih mungkin Pak Ibas. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya, sama-sama. Kalau Ada lagi? prosedur pasang iya. iklan gimana, Pak? Oh ya, habis ini kita coba pasang iklan, Pak. Itunya prosedurnya, Pak ya. Itunya. Ya, habis ini kita coba, terus ya cara termudah lah. Oke. Saja. Ini mungkin bisa langsung praktek sekarang sih, Mas. Pak. Ya, silakan. Kalau mau, ini sebentar lagi mungkin kita kasih siap. Oke. waktu 10 menit aja di jam sampai sebelumnya jam 10.50. Oh ya, siap. Kira-kira Mas Azza nih praktek, siap. Kira-kira berapa menit, Mas? Cepet kok. Ini cepet. Mungkin bisa langsung praktek aja, Mas. Ini soalnya sebentar lagi udah mau Jumatan. Siap. Oke. Sebentar. Saya siapin dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Masuk nggak ya? Masuk, Mas. Itu masuk ya? Apa namanya? Udah masuk. Masuk, Mas. WA masuk ya. Oke. Ini apa namanya, kalau kita iklan lewat Instagram. Jadi kalau misalnya mau lewat desktop yang lebih detail, mungkin besok bisa jadi workshop aja di akhir bulan mungkin ya, sama Mas Pamuji nanti bahas Google sama Instagram. Nah, cara pertamanya ini kita masuk ke si akun ini ya. Saya pakai akun seadanya yang nempel ada di sini ya. Jadi ini nggak berkaitan sama properti. Jadi kita masuk aja ke sini. Kita masuk ke profil. Syarat utamanya kita harus akun ini masuk ke pengaturan nih. Syarat utamanya akun ini harus dalam bentuk akun bisnis ya, ubah jenis akun nih misalnya nih. Beralih ke akun pribadi sama beralih akun ke kreator kan. Nah, posisinya akun ini sudah menjadi akun bisnis, jadi udah bisa diiklankan. Tapi kalau posisinya masih di akun pribadi atau kreator, dia belum bisa diiklankan. Cara ubahnya kayak tadi tuh ya. Jadi dari setting ini pengaturan, terus kemudian akun, kemudian ubah jenis akun. Oke, kalau udah semua, terus kemudian nanti di sini akan muncul nih, nanti di refresh saja, ada edit profil, fitur iklan sama insight. Kita masuknya ke fitur iklan. Klik aja fitur iklannya. Terus kemudian di sini ada pilih postingan. Pilih postingan mana yang mau diiklankan. Bisa postingan, bisa cerita gitu ya. Nih, paling bawah nih ada postingan, ada cerita. Katakanlah kita pilih postingan nih, yang ini dia. Giveaway nih, katakanlah giveaway rumah, giveaway 1 rumah misalnya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian sebentar. Nah, nih tujuannya ada
3 ya, lebih banyak kunjungan ke profil, lebih banyak kunjungan ke situs web, atau ke DM, pesan lainnya ke DM. Nah, ini berbeda dengan yang ada di desktop. Kelihatan ya yang di desktop ya, ini ada beberapa tujuan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada beberapa nih. Jadi nanti kalau kita belajar di belajar secara langsung, materi ini nanti akan dibahas secara detail. Jadi akan ada materinya akan dibahas tentang targetingnya apa gitu, objektifnya apa gitu. Nah, balik lagi ke sini, kalau di Instagram itu cuma ada 3 pilihannya. Ada 3 nih. Yang pertama lebih banyak kunjungan profil. Jadi kalau profilnya udah bagus, ya udah kita kunjungin aja ke si orang ini, diarahkan untuk datang ke profil. Profilnya udah fitnya bagus, terus kata-kata bio-nya udah bagus, nanti diarahkan ke sana aja. Tapi kalau misalnya kita mau diarahkan ke WA atau mau diarahkan ke website, kita bisa pilih yang ini. Nih, tinggal masukin websitenya di sini. Misalnya belum punya website, mau pakai WA bisa juga, Bitly, itu kan ya, biasanya pada pakai Bitly kan, Bitly gitu. Terus nanti kita pilih tombolnya, tonton lain, hubungi kami, pesan ini atau daftar. Kemudian ini kunjungan profil, berarti ke arah ke akun kita. Atau misalnya kita mau pilih ke pesan lainnya, ke DM ya, maksudnya ke direct message, kita tinggal klik ini. Nah, katakanlah di sini saya nyontohin ke direct message atau pesan lainnya, klik selanjutnya. Kemudian di sini ada beberapa audien yang sudah saya bikin ya. Audien yang saya bikin nih, Bandung mobil 3050, Bandung real estate. Ini atau otomatis, jadi pilihannya otomatis. Yang atas dulu ini diabaikan aja karena ini nggak terlalu ngaruh di Indonesia. Kredit, pekerjaan, perumahan, isu sosial ini nggak terlalu ngaruh di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin ini ngaruh, cuma kalau di lokal nggak terlalu ngaruh, jadi abaikan aja. Kalau otomatis, kalau kita misalnya pilih otomatis nih, ini otomatis kita berarti minta ke Instagram mendatangkan orang-orang yang mirip dengan follower kita. Kalau misalnya follower kita udah 1.000, 2.000, 3.000, nanti yang datang bakal mirip sama 1.000, 2.000, 3.000 orang follower kita. Tapi kalau belum punya, mendingan kita bikin sendiri gitu loh. Nah, pilih yang paling bawah tuh tadi, buat milik sendiri. Kalau misalnya kita punya akun tapi, balik lagi sorry ya, kalau kita punya akun tapi isinya fake follower, misalnya isinya fake follower, nah bisa jadi kalau kita pilih pesan yang otomatis ini, ya orang-orang datang kemungkinan random banget gitu loh. Orang-orang datang kayak dia mungkin belum pernah beli properti, nggak suka properti, mungkin dia suka mancing, mungkin jadi nggak berkaitan gitu loh, nggak berkaitan sama ini. Nah, katakanlah di sini buat milik sendiri ya, kita simulasi aja dikit lokasi. Misalnya kita target di sini, katakanlah kita mau target orang Medan, kita tulis aja Medan. Nah, tulis Medan, terus kemudian kita target orang Surabaya, kita target orang Depok misalnya. Padahal misalnya properti kita posisi ada di Bandung nih. Nah, jadi kita mau target orang Medan, Surabaya, Depok, sama Bandung. Kemudian ini klik selesai. Kemudian minat. Nah, minatnya apa? Nah, pada umumnya audien yang closing itu yang pertama biasanya pakai interest mobil yang biasa dipakai misalnya nih sederhana banget, misalnya Pajero kan harga berapa tuh, jadi kira-kira relate lah sama orang yang make gitu loh. Terus kemudian di bawahnya bakal muncul tuh saran dan minat. Nah, biasanya kita bisa klik tambahin aja tuh Innova misalnya, RV. Nah, mobil ini biasanya kalau di Instagram closingnya lumayan lah ada gitu, maksudnya ada daripada interest lain. Jadi ada yang pertanyaan interest apa sih yang biasanya dipakai? Saya biasanya pakai mobil sama merek baju misalnya Polo Ralph, terus apalagi tuh merek baju lah kayak gitu, nanti dia muncul nih. Coba saya cek ya. Nah, Polo Ralph Lauren nih. Nanti dia biasanya muncul kan Tommy Hilfiger, nah muncul kayak gitu tuh. Nah, katakanlah kita mau ambil audien yang mobil aja nih, kita ambil 4 ya, Pajero, Fortuner, Innova, sama Alphard. Terus kemudian usianya berapa? Bisa kita pilih juga, range yang beli itu kira-kira orang berapa sih? Umur berapa sih, misalnya 35 ya, 35 sampai 50 lah. Laki-laki perempuan apa? Laki-laki doang atau perempuan doang, katakanlah laki-laki perempuan. Nah, terus kemudian kita kasih nama pemirsanya.
ini misalnya Medan gitu ya. Medan, terus kemudian ini namanya mobil, sorry. Mobil ya, karena ini kategori mobil gitu kan. Kemudian 35, 50. 50. Oke. Selesai. Nah, jadi kita mau pilih nih, udah jadi kan audiennya, kita mau ngejar ke orang-orang yang ada di tadi di Medan, Depok, Bandung sama Surabaya yang berumur 35 sampai 50, terus mereka punya ketertarikan atau bahkan mereka punya mobil Pajero atau Innova atau Fortuner atau Alphard atau gitu ya, jadi berkaitan. Terus kalau udah selesai kita masuk ke selanjutnya. Nah, terus budgetnya mau berapa? Nah, berkaitan sama budget sebenarnya paling rendah sekarang 20.000. Nah, 20.000 mau berapa hari misalnya? 6 hari atau 30 hari gitu kan. Kalau 30 hari kan berarti 600.000 tuh. Atau misalnya mau coba sehari, oh nggak bisa. 2 hari, 3 hari, 3 hari nih bisa nih 60.000. Tuh, terus kemudian kita klik selanjutnya, di tinjauan nih. Nah, ini kayak reviewnya lah bahasanya gitu. Tinjauan iklan, terus kemudian tujuannya tadi DM, ya kan, terus kemudian pemirsaannya siapa, terus kemudian pembayarannya gimana. Nah, pembayaran nanti bisa klik aja tadi pembayaran ya. Nah, ini pembayarannya bisa pakai kartu kredit atau via bank, via BNI sama Mandiri. Paling enak sih paling BNI aja lah, maksudnya kita klik BNI sama Mandiri. Kalau ke BNI ini kayak kita transfer ke BNI aja, kayak mungkin kayak akun gitulah. Jadi kita transfer ke BNI terus udah kelar. Top up-nya berapa, ini kayak top up buat Gopay ya mau 50.000, 100.000 nggak masalah, disesuaikan aja sama iklan promosikan postingan. Kalau udah promosikan postingan otomatis nanti iklannya running misalnya nih, tambahkan metode. Nah, ini berarti suruh nambah. Oke, overall gitu sih. Jadi ini singkat banget, cara singkat banget buat running iklan, tapi habis itu nanti ya udah running. Habis itu iklannya ini udah bisa jalan gitu ya. Jadi kalau di Instagram ya kayaknya dari peserta yang pagi ini ikut bisa langsung praktek semua lah ibaratnya lah. Jadi udah ada materi, udah ada bahan, kalau belum ada minta ke developer aja, minta mana, terus jalan aja. Yang penting kita running ya walaupun cuma 20.000, cuma 40.000 gitu ya, tapi kita ngerasain feel-nya, oh running iklan tuh kayak gini, nanti ada insight yang muncul kayak gini nih, ada oh ini harus gimana ya, harus dibiarin dulu. Jadi seenggaknya kita start dulu, jadinya kita lebih tahu nih harus diapain lagi iklannya. Gitu sih kurang lebih. Oke, gitu. Itu mungkin Mas Salim, dari saya mungkin itu saja, karena mungkin udah mau Jumatan juga ya, mungkin nanti mau di closing sama Mas Salim. Terus kemudian mungkin barangkali ada yang berminat untuk ikut workshopnya, nanti bisa japri aja mungkin. Apa itu? Terima kasih maksudnya. Oh iya. Nanti japri aja ke saya, nomor saya tinggal di WA aja ya, di gitu. Oke, nanti saya bantu untuk ininya. Gitu, mungkin itu aja. Kang Helmi, terima kasih atas waktunya. Ya, ini terima kasih banget sama Mas Azan ya, ilmu tadi tuh emang sangat-sangat ilmu yang bisa dibilang ilmu mahal Mas ya. Mas Azan ini sharing secara terang-terangan, secara detail ke para anggota yang hadir. Terima kasih banyak Mas Azza ya. Ya, sama-sama Mas. Waktunya